Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang pembelahan sel, yaitu khusus pembahasan pembelahan meiosis. Di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa pembelahan sel itu ada 3 macam, yaitu ada pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis, di mana pembelahan amitosis biasanya terjadi pada sel-sel prokariotik, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel gamet. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah jenis pembelahan sel dengan 2 tahap pada organisme yang bereproduksi secara seksual yang menghasilkan gamet dengan separuh jumlah kromosom dari sel semula. Itu arti dari pembelahan meiosis. Apa yang membedakan antara pembelahan meiosis dengan pembelahan mitosis? Nah, anak-anak, yang pertama, pembelahan mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh atau sel somatis ya yang sedang memperbanyak diri. Namun meiosis hanya terjadi pada sel gonad atau sel kelamin pada saat pembentukan gamet. Pada mitosis hanya terdapat 1 tahap pembelahan dalam 1 siklus pembelahan sel, sedangkan pada meiosis terdapat 2 tahap pembelahan dalam 1 siklus pembelahan, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Di perbedaan yang ketiga, pada pembelahan mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan di pembelahan meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 barulah terjadi pemisahan kromatid seperti halnya pada mitosis. Pada mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Perbedaan yang kelima, sel baru yang dihasilkan dari pembelahan mitosis akan memiliki struktur genetik yang sama dengan sel induk atau sel awal, sehingga artinya sifat dari sel anakan itu sama dengan sel awal atau sel induk. Sedangkan pada meiosis, sel yang dihasilkan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula, sehingga sifat dari sel hasil pembelahan berbeda dari sifat sel awal atau sel induk. Perbedaan yang terakhir, hasil akhir dari pembelahan satu sel secara mitosis adalah 2 sel baru yang sama. Sedangkan hasil akhir dari pembelahan satu sel secara meiosis adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Anak-anak, tadi sudah dipaparkan bahwa meiosis adalah pembelahan yang terjadi dalam proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Maka meiosis ditemukan pada organisme yang melakukan reproduksi secara seksual yang membentuk sel gamet. Dalam hal ini membentuk sel telur dan sel sperma, ovum dan sperma. Misalnya ini kalau pada pria itu pada tubulus seminiferus pada testis ya. Itu untuk pembentukan sperma. Kemudian kalau pada wanita itu terjadi pada folikel pada ovarium. Ya, ini adalah gambar dari ovarium beserta berbagai tahapan folikel yang ada di dalamnya. Kalau pada tumbuhan, pembelahan meiosis terjadi pada putik, tepatnya di bakal biji ya, dan benang sari, tepatnya di kepala sari. Itu. Sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, maka pembelahan meiosis terjadi di
antheridium dan archegonium. Di antheridium untuk menghasilkan sel sperma dan di archegonium untuk menghasilkan sel telur. Itu tadi tempat-tempat organ-organ di dalam tubuh makhluk hidup tempat terjadinya pembelahan meiosis. Selanjutnya, tahap-tahap pembelahan meiosis itu menyerupai tahap-tahap pada pembelahan mitosis. Namun, pada meiosis terjadi pembelahan inti sebanyak 2 kali secara berurutan yang disebut dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Kalian perhatikan gambar di sini bahwa pembelahan meiosis itu berlangsung melalui 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2, di mana masing-masing tahapan pembelahan itu terdiri atas fase-fase pembelahan secara lengkap. Jadi, di pembelahan meiosis 1 terdiri atas fase-fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan di tahap pembelahan meiosis 2 terdiri atas fase-fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya, sebelum mengalami pembelahan, dalam siklus hidup sel berlangsung tahapan interfase, yaitu tahapan persiapan atau istirahat ketika sel tidak sedang membelah. Nah, interfase pada sel yang mengalami pembelahan meiosis itu sama dengan interfase pada sel yang mengalami mitosis, yaitu terdiri atas tahap G1 atau GAP1, tahap S atau tahap sintesis, dan tahap G2 atau GAP2. Kita mulai pembahasan satu persatu dari masing-masing fase pada pembelahan meiosis. Yang pertama adalah tahapan profase 1. Ini merupakan tahap terpanjang dibandingkan tahap meiosis yang lain. Profase 1 pada pembelahan meiosis dibagi lagi pada beberapa fase, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada tahap leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Pada beberapa organisme, kromosom tersebut mengandung bentukan-bentukan seperti manik-manik yang mudah menyerap warna dengan kuat. Bentukan seperti manik-manik itu disebut dengan kromomer, itu leptoten ya. Yang kedua adalah zigoten. Pada tahap ini sentrosom atau sentromel atau sentriol membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom yang terdiri atas 2 kromatid berpasangan dengan homolognya. Pakiten, pada fase ini setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid yang disebut tetrat atau bivalen. Di tahap diploten, kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah silang. Jadi karena pasangan kromosom homolog saling berdekatan, ada beberapa kemungkinan mereka saling terkait di beberapa titik. Sehingga terjadi pertukaran segmen kromosom yang disebut dengan proses pindah silang. Ini nanti menyebabkan variasi dari sel anak menjadi lebih tinggi. Yang terakhir dari profase 1 adalah diakinesis. Di awal diakinesis, kromosom kembali terbentuk, transkripsi berhenti, tetrat mulai bergerak ke ekuator. Benang spindel mulai menyebar. Ini dari benang spindel muncul dari sentriol ya anak-anak. Profase 1 berlanjut ke tahap metafase 1. Di tahap ini pasangan kromosom homolog atau tetrat berjejer di bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub sel. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel ke arah kutub pembelahan. Jadi ini khusus metafase 1 anak-anak kalian bisa melihat kromosom berjajar dengan homolognya di ekuator. Tahap berikutnya adalah anafase 1. Di tahap ini, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan, sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan.
membran sel mulai menekuk di bagian tengah. Ini mulai mengawali sitokinesis. Selanjutnya tahap telofase 1, kromosom telah menuju kutub masing-masing. Setiap kutub memiliki kromosom haploid dengan 2 kromatid. Nukleolus mulai terbentuk dan dalam satu sel terbentuk 2 inti yang lengkap. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, sehingga terbentuk 2 sel anakan yang masing-masing memiliki kromosom haploid. Pada beberapa organisme, kromosom terurai dan membentuk membran inti. Kalian perhatikan di akhir meiosis 1, ini kromosom sudah berpisah dengan homolognya. Artinya masing-masing sel anak bersifat haploid. Jadi perubahan dari diploid menjadi haploid itu terjadi di tahap meiosis 1. Pada meiosis 2, nah, ini lanjut ke meiosis 2 ya, anak-anak, terjadi pembagian kromatid tunggal dari setiap kromosom haploid kepada sel anakan. Tahapan meiosis 2 dimulai dari profase 2. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Tahap profase 2 berlangsung lebih singkat dibanding fase-fase yang lain. Ini berbeda dengan profase 1 ya, anak-anak, yang berlangsung dengan lebih lama dibanding fase yang lain. Berlanjut ke tahap metafase 2. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid masing-masing, jadi benang kromosomnya masih terduplikasi, berjejer di bidang ekuator. Ini mirip dengan metafase pada mitosis ya. Ujung benang spindel melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya, membentang ke kutub pembelahan. Jadi kinetokor itu bagian dari sentromer tempat melekatnya benang spindel. Dilanjutkan tahap anafase 2, anak-anak, di mana pada tahap ini terjadi peristiwa benang spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda dan pada akhir anafase membran sel mulai menekuk. Ini sudah mengawali sitokinesis di akhir anafase. Tahapan terakhir dari pembelahan meiosis 2 adalah telofase 2. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Terjadi proses sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Pada proses pembelahan meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah dari kromosom sel induk atau sel awal. Oleh karena itu, meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Kalian perhatikan, ini sel awal di sebelah kiri terdiri atas 4 kromosom. Ini contoh ya anak-anak, kalau semua organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Ini sebagai contoh diberikan sel awal yang kromosomnya 4. Kalian perhatikan sel anak ada 4 buah di mana masing-masing memiliki 2 kromosom. Jadi setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan gamet yang secara genetik tidak identik, artinya tidak sama dengan induknya, sehingga mengakibatkan variasi genetik pada keturunannya. Jadi ini misalnya contoh, ini foto keluarga, ayah dan ibu. Kalian perhatikan sebagai hasil dari reproduksi secara seksual, anak-anaknya memiliki ciri-ciri yang bervariasi, artinya tidak sama persis meskipun ada 1-2 ciri yang mirip karena mereka berasal dari induk yang sama gitu ya. Selanjutnya, meiosis juga berfungsi untuk memastikan jumlah kromosom dari suatu spesies tetap sama dari generasi ke generasi berikutnya. Maksudnya apa? Kalian perhatikan seperti ini anak-anak. Ini misalnya pada manusia, seorang ayah memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Demikian ibunya
memiliki 46 kromosom. Ketika mereka mengalami proses gametogenesis atau membentuk gamet, dalam hal ini sel sperma pada ayah dan sel telur pada ibu, terjadi pembelahan meiosis, maka terbentuk sel gamet yang memiliki kromosom separuh dari jumlah kromosom induknya. Artinya sel sperma hanya memiliki 23 buah kromosom dan sel telur hanya memiliki 23 buah kromosom, sehingga ketika terjadi pembuahan atau fertilisasi terbentuk zigot yang memiliki 46 buah kromosom, sama seperti kromosom ayah dan kromosom ibu. Jadi kalau nanti punya anak, anaknya kromosomnya sama. Jadi itu yang dimaksud bahwa meiosis berfungsi untuk memastikan jumlah kromosom dari suatu spesies tetap sama dari generasi ke generasi berikutnya. Begitu. Ya anak-anak, demikian tadi diskusi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat membantu kalian belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.